Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, Mas. Emang kita mati banget ya? Iya, sayang. Saya Ditolak cintanya, Mas. Iya. berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem. Bingkai jalan berapa kali? Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Sama senang ya? Senang, Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan Bentena, ayo, mari ngene. Nyesel aku. Ya. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Mas,
Cincin kan memang apa namanya kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Itu kurang dari dalam sensornya di sebelah sini ya. Nggak bisa dimatikan guys. Sensornya pindah sini aja. Ya. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. untuk status pelakunya sekarang. Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri? Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup? Cukup ya? Nanti Terus tersangkanya sudah
Sudah ditahan, ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup, ya? Tahanan sudah mau Sementara menunggu. muncul, nah sementara muncul ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama menetapkan tersangka. Empat ya. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018 ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyber flashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, Mas. Emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya. Berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Senang ya? Senang, Mas. Oke, maaf. Enggak macet begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Ben-pena, ayo, mari ngene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Mas,
Izin kan memang apa namanya kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Itu dikurangi dari dalam sensor yang di sebelah sini kan nggak bisa dimatikan guys. Sensor yang pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya, backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bung. Baik, untuk rekan-rekan kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video atau narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. untuk status pelakunya sekarang. Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain tetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
Belum ditahan, ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara mundur. sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya dong selama menetapkan Empat ya. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018 ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyber flashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini.
Jalannya santai, Mas. Emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya, berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem. Bingkar jalan berapa kali? Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya, hitung ya. Tenang, Mas. Oke, maaf. Enggak macet begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Ben-benak, ayo, mari kene. Nyesel aku. Ya. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Izin kan memang apa namanya kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Itu dikurangi dari dalam sensor yang di sebelah sini ya. Nggak bisa dimatikan guys. Sensor yang pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video atau narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi.
Dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu. Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama... Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah ditahan. Ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau sementara muncul. Sementara muncul ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksinya saksinya ada berapa? Selama menetapkan sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah,
Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut,
NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut ternyata dilakukan selama 10 tahun, yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, emang cinta mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya. Berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem. Jalan berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Senang ya? Senang, Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Ben-pena, ayo, mari ngene. Nyesel aku. Ya. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Izin kan memang apa namanya, kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Itu kurang dari dalam saya coba di sebelah sini ya. Nggak bisa dimatikan guys. Saya suruh pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bung. Baik, untuk rekan-rekan kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video atau narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban
yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. Dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu. Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama... Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah ditahan. Ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau sementara mundur. Sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama menetapkan sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP
melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyber flashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Charles Tampu Bolon, memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya.
Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut ternyata dilakukan selama 10 tahun, yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, Mas. Emang cinta mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya. Berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Senang ya? Senang, Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Ben-pena, ayo, mari ngene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Izin kan memang apa namanya, kalau dari luar dimatikan nggak bisa, itu kurang dari dalam sensor di sebelah sini nggak bisa dimatikan guys. Sensornya aplikasinya aja ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya, nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan
adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video atau narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Nggak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah ditahan. Ya, sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau sementara mundur. Sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama menetapkan tersangka. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan.
NR yang hanya kebetulan ingin berbagi, pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu, pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014, saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018 ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Charles Tampu Bolon, memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas,
ujar tersangka Ap, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka Ap mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka Ap, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya. Iya. Berapa kali mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Terus. Berapa kali? Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Sama seneng ya? Seneng mas. Oke, maaf. Nggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel gak sih? Nyesel ya? Ada permintaan. Bempena, ayo, mari kene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Cincin kan memang apa namanya, kalau dari luar dimatikan nggak bisa, itu kurang, dari dalam saya coba di sebelah sini kan nggak bisa dimatikan kan. Saya coba aplikasinya aja ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi nggak. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan
tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bung. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Dan hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang di... Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama... Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah ditahan. Ya, sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrim Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau sementara muncul. Sementara muncul ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama menetapkan sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka.
Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrim Suspolda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrim Suspolda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara
usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya. Iya. Berapa kali mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Terus. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Gitu ya. Seneng mas. Oke, maaf. Nggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Bentena, ayo, mari kene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Mas, kan memang apa namanya
kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Itu kurang dari dalam sensor yang di sebelah sini kan nggak bisa dimatikan guys. Sensor yang aplikasinya aja. Ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi nggak. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video atau narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah ditahan. Ya, sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrim Sus Polda Jatim.
Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara menunggu. muncul, nah sementara muncul di sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksinya ya, saksinya dong selama menetapkan Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrim Suspolda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrim Suspolda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya. Berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Sama seneng ya? Seneng, Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel gak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Pena, ayo, mari kan ya. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Mas,
Jadi kan memang apa namanya kalau dari luar dimatikan nggak bisa, itu dikurangi dari dalam sensornya di sebelah sini ya, nggak bisa dimatikan guys. Sensornya pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya, backgroundnya bagus tapi nggak. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bung. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban dan ini? Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
Sudah ditahan, ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara mundur. muncul, sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama 4 tahun Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya. Iya. Berapa kali mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Seneng ya? Seneng mas. Oke, maaf. Nggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Pena, ayo, mari kan ya. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf.
Jadi kan memang apa namanya, kalau dari luar dimatikan nggak bisa, itu kurang, dari dalam sensor yang di sebelah sini nggak bisa dimatikan guys. Sensor yang pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya, backgroundnya bagus tapi nggak. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video atau narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban dan Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
Sudah ditahan, ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara mundur. muncul, sementara muncul ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama 4 tahun. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai ya, Mas. Emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya, berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya, hitung ya. Seneng, Mas. Oke, maaf. Enggak macet begitu. Maaf. Mas nyesel gak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Pimpin, ayo, mari kene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf.
Cincin kan memang apa namanya, kalau dari luar dimatikan nggak bisa, itu kurang, dari dalam sensor yang di sebelah sini nggak bisa dimatikan guys. Sensor yang pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya, backgroundnya bagus tapi nggak. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Reskrim Khusus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Reskrim Khusus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bung. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
Sudah ditahan, ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara mundur. muncul, sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksinya saksinya ada berapa? Selama menetapkan Empat ya. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal pelaku berinisial AP sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018 ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyber flashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, Mas. Emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya, berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya, seneng ya? Seneng, Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel gak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Ben-pena, ayo, mari kene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Mas,
Diizinkan memang apa namanya kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Tapi kurang dari dalam sensor yang di sebelah sini nggak bisa dimatikan guys. Sensor yang pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya, backgroundnya bagus tapi nggak. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau? Pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban tidak hanya kepada korban, tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. Dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu. Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
belum ditahan. Ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara mundur. muncul, sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama menetapkan Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyber flashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai ya, Mas. Emang kita mati banget ya? Iya, sayang. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya, berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya, hitung ya. Seneng, Mas. Oke, maaf. Enggak macet begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Pena, ayo, mari kene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf.
Cincin kan memang apa namanya, kalau dari luar dimatikan nggak bisa, tapi kurang dari dalam saya coret di sebelah sini dia nggak bisa dimatikan guys. Saya coret pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya, backgroundnya bagus tapi nggak. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bung. Baik, untuk rekan-rekan kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban dan Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
belum ditahan. Ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara mundur. muncul, sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama menetapkan Empat ya. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal pelaku berinisial AP sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyber flashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, Mas. Emang kita mati banget ya? Iya, sayang. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya. Berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Seneng ya? Seneng, Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Ben-pena, ayo, mari kene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Mas,
Izin kan memang apa namanya kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Itu dikurangi dari dalam saya sore di sebelah sini kan. Nggak bisa dimatikan guys. Saya sore pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
belum ditahan. Ya, sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara muncul. sementara muncul ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama menetapkan Empat ya. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, Mas. Emang cinta mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya. Berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Senang ya? Senang, Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Ben-pena, ayo, mari ngene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf.
Izin kan memang apa namanya kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Itu dikurangi dari dalam sensor yang di sebelah sini kan nggak bisa dimatikan guys. Sensor yang aplikasinya aja. Ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan suatu konten berupa video atau narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban dan yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain tetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
sudah ditahan. Ya, sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara mundur. muncul, sementara muncul ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama menetapkan tersangka. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya. Iya. Berapa kali mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Sama seneng ya? Seneng mas. Oke, maaf. Nggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Bempena, ayo, mari kene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf.
Jadi kan memang apa namanya kalau dari luar dimatikan nggak bisa, itu dikurangi dari dalam sensornya di sebelah sini kan nggak bisa dimatikan guys. Sensornya di sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi nggak. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
belum ditahan. Ya, sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara mundur. muncul, nah sementara muncul di sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama mengatakan Empat ya. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai ya, emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya, berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya, hitung ya. Seneng, Mas. Oke, maaf. Enggak macet begitu. Maaf. Mas nyesel gak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Pimpin, ayo, mari kene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf.
Kejadian memang apa namanya, kalau dari luar dimatikan nggak bisa, itu kurang, dari dalam saya coba di sebelah sini ya, nggak bisa dimatikan guys. Saya suruh pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya, backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
belum ditahan. Ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara mundur. sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama menetapkan Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal pelaku berinisial AP sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Menyesal aku. Kasihan sama ibu. Pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, Mas. Emang cinta mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya, berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya, seneng ya? Seneng, Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel gak sih? Nyesel ya? Ada permintaan. Ben pena, ayo, mari ngene. Nyesel aku. Ya. Soalnya kasihan ibu. Maaf.
Izin kan memang apa namanya kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Tapi kurang dari dalam saya coret di sebelah sini ya. Nggak bisa dimatikan guys. Saya coret. Pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
sudah ditahan. Ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara mundur. sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama menetapkan Empat ya. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga dipenjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu. Pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, Mas. Emang cinta mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya, berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya, seneng ya? Seneng, Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Ben pena, ayo mari ngene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf.
Izin kan memang apa namanya kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Itu kurang dari dalam sensor yang di sebelah sini ya. Nggak bisa dimatikan guys. Sensor yang pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah
Sudah ditahan, ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau Sementara muncul. sementara muncul ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksinya ya, saksinya berapa? Selama menetapkan Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.
Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini.
Jalannya santai, Mas. Emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cinta nih, Mas. Iya, berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem. Bingkar jalan berapa kali? Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya, senang ya? Senang, Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Ben pena, ayo, mari ngene. Nyesel aku. Ya. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Izin kan memang apa namanya kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Itu dikurangi dari dalam saya coba di sebelah sini ya. Nggak bisa dimatikan guys. Saya sore. Pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bung. Baik, untuk rekan-rekan kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video atau narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi.
Dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu. Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama... Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah ditahan. Ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau sementara mundur. Sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksinya saksinya ada berapa? Selama menetapkan sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah,
Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Nyesel, menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut,
NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut ternyata dilakukan selama 10 tahun, yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, Mas. Emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya, Mas. Iya, berapa kali, Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya, senang ya? Senang, Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Ben pena, ayo mari ngene. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Izin kan memang apa namanya, kalau dari luar dimatikan nggak bisa. Itu kurang dari dalam saya coba di sebelah sini ya. Nggak bisa dimatikan guys. Saya sore pindah sini aja. Ya. Bagus. Apa? Ya, backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban
yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. Dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu. Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama... Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah ditahan. Ya. Sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau sementara mundur. Sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksi yang saksinya ada berapa? Selama menetapkan tersangka. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini teman korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP
melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Charles Tampu Bolon, memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya.
Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali. 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut ternyata dilakukan selama 10 tahun, yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, emang cinta mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya. Iya. Berapa kali Mas? Yo, kalem-kalem. Kalem. Terus. Berapa kali? Aku belum tahu. Iya. Senang ya? Senang Mas. Oke, maaf. Enggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel gak sih? Nyesel. Nyesel ya? Ada permintaan. Ben-pena, ayo, mari ngene. Nyesel aku. Ya. Soalnya kasihan ibuku. Maaf. Izin kan memang apa namanya, kalau dari luar dimatikan nggak bisa, itu kurang, dari dalam sensornya di sebelah sini nggak bisa dimatikan nggak? Sensornya aplikasinya aja ya. Bagus. Apa? Ya backgroundnya bagus tapi kamu rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya, nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan
adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan memberikan suatu konten berupa video atau narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban tidak hanya kepada korban, tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama... Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah ditahan. Ya, sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau sementara mundur. Sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksinya saksinya ada berapa? Selama menetapkan tersangka. Sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan.
NR yang hanya kebetulan ingin berbagi, pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu, pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014, saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018 ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Charles Tampu Bolon, memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya, sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas,
Ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Menyesal aku. Kasihan sama ibu, pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut ternyata dilakukan selama 10 tahun, yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya. Iya. Berapa kali mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali? Berapa kali jalan? Belum tahu. Iya. Seneng ya? Seneng mas. Oke, maaf. Nggak macet begitu. Maaf. Mas nyesel gak sih? Nyesel ya? Ada permintaan. Benpena, ayo, mari kan ya. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Jadi kan memang apa namanya, kalau dari luar dimatikan nggak bisa, itu dikurangi dari dalam sensornya di sebelah sini kan nggak bisa dimatikan guys. Sensornya aplikasinya aja ya Bagus. apa ya backgroundnya bagus tapi rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 5 Siber di Reskrim Sus Polda Jawa Timur, rekan-rekan media. Pada sore ini kita akan melakukan rilis terkait dengan penanganan kasus yang rekan-rekan
tentunya sudah monitor dan terus menanyakan ke saya, yaitu perkembangan tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman dan atau tindak pidana kekerasan seksual dan atau pornografi yang dilakukan oleh tersangka inisial AP. Ya, nanti selengkapnya bagaimana kronologis awal daripada konstruksi peristiwa, kemudian konstruksi hukumnya nanti akan disampaikan secara ringkas dan padat oleh Pak Kasubdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Kepada Pak Kasubdit dipersilakan. Terima kasih, Bung. Baik, untuk rekan-rekan, kami sampaikan pada kesempatan ini terkait perkara yang kami sedang tangani terhadap korban inisial N, yang dimana korban melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang inisial AP, yaitu perbuatan suatu konten berupa video ataupun narasi tulisan yang bermuatan kesusilaan. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya. Untuk status pelakunya sekarang? Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa? Hanya pengancaman atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekanan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Ada berapa rekan korban yang Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan untuk pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. dan tersangka ini terobsesi melakukan pengancaman dengan cara seperti itu? Apa si tersangka ini sering nonton video porno atau apa gimana? Untuk sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, tetapi obsesi yang dirasakan oleh si pelaku ini murni karena cinta terhadap korban. Dan dari ratusan akun yang dibuat, itu dibuat pelaku sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Tidak dibantu sama? Tidak. Dia buat sendiri sejumlah 420. Dan ancaman hukuman dan untuk 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Cukup ya? Cukup ya? Nanti tersangkanya sudah ditahan. Ya, sekarang seharusnya sudah tahanan di Treskrimsus Polda Jatim. Cukup ya? Tahanan sudah mau sementara mundur. Sementara mundur ke sini. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total saksinya saksinya ada berapa? Selama menetapkan sementara ya, karena dari teman dari rata-rata sementara ini korban. Nasib terkini si peneror wanita Surabaya selama 10 tahun. Perlu diketahui di awal, pelaku berinisial AP, sementara korban berinisial NR. Kabar terbaru, polisi telah menetapkan AP sebagai tersangka. Mengutip surya.co.id pada 22 Mei, kabar itu disampaikan Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon pada 21 Mei kemarin.
Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada AP telah dilakukan pada 18 Mei setelah melakukan beberapa pemeriksaan. AP yang mengagumi NR selama 10 tahun itu pun kini menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran UU ITE, kesusilaan dan pengancaman. Diketahui AP ditangkap polisi karena telah meneror NR dengan mengirimkan pesan pap foto alat kelamin melalui DM medsos X Twitter. Adapun kini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan Wanita Surabaya berinisial NR, 27 tahun, akhirnya beranikan diri melapor ke Polda Jatim atas teror yang dialaminya dari seorang pria berinisial AP. Tak tanggung-tanggung, NR yang pernah satu kelas dengan pelaku di kelas 1 SMP mengaku diteror pria yang sama sejak duduk di bangku kelas 2 SMA atau sekitar tahun 2014. Semua bermula saat NR mendapati pelaku hanya diam di jam istirahat. Pelaku AP lantas mengaku tidak punya uang untuk jajan. NR yang hanya kebetulan ingin berbagi pilih serahkan Rp5.000 agar pelaku AP bisa beli jajan. Siapa sangka dari titik itu pelaku AP secara intens memantau korban NR bertahun-tahun. Di tahun 2014 saat keduanya sudah tidak belajar di sekolah yang sama, pelaku ternyata bergerak di media sosial. Pelaku AP kerap mengaitkan akun media sosial korban NR di setiap update media sosial tentang kegiatan sederhananya. Beberapa kali, pelaku AP bahkan kerap melacak keberadaan korban lewat media sosial pet yang terkoneksi ke Twitter. Tak jarang korban harus bersembunyi akibat takut berpapasan dengan pelaku AP. Teror makin parah di tahun 2018, ketika pelaku AP melempar surat cinta hingga jam tangan mati, serta nekat datangi rumah korban jam 1 dini hari. Bahkan, pelaku AP secara gamblang mengancam akan menghabisi pria manapun yang dinilai mencoba mendekati korban NR. Korban NR memastikan sudah sampaikan tidak bisa membalas perasaan tersebut, namun teror pelaku AP tetap tak berhenti. Terakhir, AP nekat mengirimkan foto alat vitalnya sendiri melalui DM media sosial. Memastikan teror ini sudah masuk cyberflashing alias pelecehan seksual, korban NR pun akhirnya berani melapor ke Polda Jatim. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Charles Tampu Bolon, memastikan telah meringkus pelaku dari rumahnya di Surabaya. Pelaku AP pun ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang diperiksa polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Seorang pria di Surabaya harus merasakan pengapnya ruangan jeruji besi alias penjara, usai ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan gegara meneror wanita idamannya. Pria berinisial AP, 29, itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana IT kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya,
sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. AP ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan tindakan teror terhadap wanita idamannya di Surabaya selama 10 tahun. Terungkap pengakuan pria peneror wanita idamannya sejak masih SMP selama 10 tahun dengan pesan post a picture, pap, foto alat vital melalui direct message, DM, medsos, x.com atau Twitter, hingga kasusnya viral dan membuat tim siber Polda Jatim turun tangan. Pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai warna coklat dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sepanjang dibawa penyidik berjalan menyusuri halaman depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Cinta mas, iya sayang, iya, belum tahu, seneng mas, ujar tersangka AP, seraya memastikan langkah kakinya tetap berpijak mantap di tengah kerumunan awak media di depannya. Mengenai adanya pesan pengancaman pembunuhan dan bermuatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti sosok korban NR. Kendati demikian, ia mengaku merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi, ternyata membuat dirinya berurusan hukum hingga di penjara. Dan tentunya, lanjut tersangka AP, membuat ibundanya bersedih. Maaf gak maksud begitu, maaf. Menyesal aku. Kasihan sama ibu. Pungkasnya dengan nada intonasi bicara yang terbata-bata menahan sesenggukan tangis nyaris pecah. Sebelumnya, viral utasan di medsos x.com dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan post a picture, pap, foto alat vital, dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui medsos x.com atau Twitter, adalah teman semasa SMP negeri di Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan pap alat vital dan pesan teror kekerasan asusila tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun x.com miliknya berinisial NR, yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Pantauan tribunjatim.com, pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, utas tersebut sudah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, retweet, 11.000 kali dikomentari, dan 91.000 disukai. Melalui akun x.com tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya, hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR, bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini, juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki atau perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. Bahkan, sampai mengirimkan pesan berisi pap foto alat vitalnya, dan pesan intimidasi bermuatan kekerasan asusila. Perbuatan nekat pria tersebut, ternyata dilakukan selama 10 tahun. Yakni semenjak NR duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA hingga Mei tahun 2024 kini. Jalannya santai, emang kita mati banget ya? Iya, sayang sih. Sayang. Ditolak cintanya. Iya. Berapa kali mas? Yo, kalem-kalem. Kalem-kalem. Berapa kali jalan? Aku belum tahu. Iya. Sama seneng ya? Seneng mas. Oke, maaf. Nggak maksud begitu. Maaf. Mas nyesel gak sih? Nyesel ya? Ada permintaan. Ben-pena, ayo, mari kan ya. Nyesel aku. Soalnya kasihan ibu. Maaf. Cincin kan memang apa namanya, kalau dari luar dimatikan nggak bisa, itu kurang, dari dalam sensornya di sebelah sini nggak bisa dimatikan, guys. Sensornya